Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di pertemuan kali ini akan kita mengenal, mempelajari i'rab fi'il. Mempelajari fi'il tepatnya adalah tentang fi'il madhi. Dalam Al-Quran, semua fi'il madhi itu harokatnya pasti mabniun. Ini contoh dalam diagramnya, saya baca. Fi'lun madin mabniun ala fathin, mabniun ala domin, dan mabniun ala sukun. Jadi fi'il madhi itu pasti mabni, dan mabninya cuma 3 pilihannya. Mabni ala fathin, domin, dan sukun. Kenapa nggak ada ala kasrin? Jawabannya adalah fi'il tidak boleh kasroh, fi'il tidak boleh majrurun, tidak boleh akhiran kasroh. Makanya fi'il mabniunya cuma 3, tidak 4. Yani ala fathin, ala dhammin, ala sukunin. Lanjutannya, modal utama mempelajari i'rab fi'il adalah harus sudah mengenal tentang bina-bina fi'il. Sedangkan materi tentang bina-bina fi'il tepatnya di materi ilmu alat paket 5. Paket 5. Karena kita sekarang sudah paket 7, maka diharapkan paket 5 sudah khatam. Yang merasa lupa silakan dibaca-baca lagi materi alat paket 5 yang merasa berikan ketika dalam pertemuan tatap muka dulu ketika di Jati Asih. Di sini bina-bina fi'il. Contoh dalam diagramnya sebelah kiri. Fi'lun atau fi'il dilihat dari binanya ada 2. Ada binanya sahihun, yakni sehat, dan ada mu'talun, yakni berpenyakit. Fi'il yang sahih atau sehat, yakni ada sebutannya salimun. Ada yang mudha'afun, ada yang mahmuzun. Apa salimun? Selamat. Maksudnya apa? Selamat dari adanya huruf yang kembar dan adanya huruf hamzah. Mudha'afun artinya lipat ganda, yakni huruf fi'ilnya ada hurufnya kembar, yakni huruf tengahnya dan huruf akhir. Kalau mahmuzun, yakni fi'il yang ada huruf hamzahnya, entah hamzahnya di awal, di tengah, atau di akhir. Berikutnya, yakni ada fi'il yang binanya mu'tal. Apa mu'tal? Berpenyakit. Ada harfu illatin, ada huruf ilatnya. Yakni apa? Kalau huruf penyakitnya ada di awal, sebutannya mithalun. Kalau huruf penyakitnya ada di tengah, sebutannya ajwafun. Kalau huruf penyakitnya ada di akhir, sebutannya nakisun. Itu semua kalau penyakitnya cuma 1 huruf. Nah, kalau penyakitnya ada 2 huruf, yakni di awal dan di akhir, sebutannya fi'ilnya mafrukun. Dan kalau ada penyakitnya ada di tengah dan di akhir, sebutannya dengan sebutan makrunun. Jadi, kotak-kotak yang warna biru ini adalah syarat utama untuk bisa belajar i'rab fi'il. Ini apa? Sudah mengenal fi'il yang salim, mudho'af, mahmuz, dan sudah mengenal fi'il yang nakis, mafrukun, dan makrunun. Tidak butuh kenal misal dan ajwaf, tidak butuh. Kenapa tidak butuh? Karena belajar i'rab adalah membaca huruf terakhirnya. Nah, huruf terakhirnya fi'il yang kadang-kadang berpenyakit cuma 3. Nakisun, mafrukun, dan makrunun. Sedangkan misal dan ajwaf tidak pengaruh. Nggak kenal tidak apa-apa. Kenapa? Karena akhiran huruf fi'ilnya misal dan ajwaf adalah hurufnya huruf sahih, tidak huruf mu'tal. Ini yang perlu kita lancar ini dulu. Jadi 3 ini yang lancar dulu. Kalau sudah 3 lancar ini, baru belajar i'rab fi'il. Insya Allah memudahkan. Sekarang saya berikan catatan singkat tentang ketiga kotak ini. Maaf, ke-6 kotak ini. 3 kotak yang fi'ilnya sahih, dan 3 kotak istilah yang fi'ilnya mu'tal. Catatan sebelah kanan. Contoh fi'il kataba. Asluhu tetap berbunyi kataba. Akhirnya ba, ala wazni fa'ala. Contoh fi'il madda. Yang dalnya bersida bertasdid. Kalau diurai, kalau dirinci, asluhu madada. Ala wazni fa'ala. Sama-sama akhirnya fathah.
Contoh fi'il akhoda. Asluhu akhoda, tetap da, fathah, ala wazni fa'ala. Contoh fi'il hada, akhiran huruf ilat. Asluhu hadaya. Ya-nya bunyi fathah, ala wazni fa'ala. Contoh lagi, wako, koknya panjang karena alif bengkok, alif maksura. Ini gak ada harokatnya. Asluhu wakoya. Ala wazni fa'ala. Contoh lagi, qawiyah. Asluhu qawiyah. Tetap ya. Ala wazni fa'ila. Ini contoh wazan-wazan atau fiil-fiil yang mu'tal nakis, mafrukun dan makrunun, dan fiil yang salim, mudho'afun dan mahmuzun. Ini contoh bina fiilnya. Sekarang dalam praktek i'rabnya. Kataba fi'lun madin mabniun ala fatahin, karakternya fathah. Dan fathahnya tentu jelas kelihatan, maka ditambahi dohirin. Ala fatahin dohirin. Madda, dalnya kelihatan fathah. Fi'lun madin mabniun ala fatahin dohirin. Apa dohir? Kelihatan jelas. Akhoda, akhoda, fi'lun madin mabniun ala fatahin dohirin. Dalnya fathahnya kelihatan jelas. Lah kalau fi'il hada, hada adalah fi'lun madin mabniun ala fatahin muqaddarin. Apa muqaddarin? Yang tersembunyi maksudnya, yang disembunyikan. Jadi kalau mau fi'il, akhirannya harokatnya kalau nggak kelihatan, ditambahi kata-kata muqaddarin. Contoh, wako, fi'lun madin mabniun ala fatahin muqaddarin. Karena aslinya wakoya, yaknya nggak kelihatan. Kalau qawiyah, fi'lun madin mabniun ala fatahin dohirin. Karena yaknya kelihatan fathah jelas. Saya baca sekali lagi. Kataba, fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Madda, fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Akhoda, fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Hada, fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin. Tersembunyi fathahnya. Waqo, fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin. Qawiyah, fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Jadi untuk pertemuan hari ini, kita hanya mengenal mengirab fi'il madi tanpa nyebut pelakunya, tanpa nyebut domir pelakunya. Karena kita lancarkan dulu i'rab fi'ilnya sebelum mengirab pelakunya. Contoh dalam ayatnya saya ambil dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat nomor 88. Format mengirabnya saya tulis di atasnya. Ini ada kalimat panjang paling atas yang ada arsiran biru. Ini sebagai format mengirabnya. Contoh saya irab yang warna merah dulu. Baris kedua warna merah. Asroku bacanya. Asroku. Kenapa kafnya dibaca doma? Karena ada wawu sebelah kiri. Asroku artinya mereka mempersekutukan. Mereka mempersekutukan. Tanda merekanya wawu. Karena pelakunya di akhir, maka bentuknya fi'il madhi. Ingat ya, mengirab fi'il acuannya adalah huruf fi'ilnya, bukan huruf pelakunya. Tadi keliru. Contoh, asroku saya baca. Asroku irobnya adalah fi'lun madin, mabniun ala domin. Kenapa domin? Karena kafnya doma. Ala domin. Nah, karena domanya kelihatan, maka domin dohirin. Jadi kalau domanya nempel di atas huruf yang sahih, maka tambahi dohirin. Kalau nempel di atas huruf yang mutal, maka ditambahi boleh berbunyi domin muqaddarin. Maaf ya, saya tulis bukan muqaddamin tapi muqaddarin. Ya. Saya betulkan dulu kalimatnya biar tidak keliru. Yang betul adalah muqaddarin, bukan muqaddamin. Ya. Kalau muqaddam itu dahulukan. Kalau muqaddarin yakni yang tersembunyi. Muqaddarin. Saya betul langsung biar kita tidak keliru. Nah, ini saya copy dulu seluruhnya. Nih, karena saya copy paste tadi. Sebentar ya. Sambil menunggu saya ini membetulkan. Bentar.
Jadi muqaddamin bukan muqaddarin. Jadi dohirin ada dua pilihannya pokoknya. Dohirin kalau kelihatan, sedangkan muqaddarin kalau tersembunyi. Intinya itu bedanya. Dohirin dan muqaddarin. Dohirin dan muqaddarin. Ya. Dohirin dan muqaddarin. Bentar, kira-kira 10 tampilan, 10 layar. Bentar. Jadi format adalah fi'lun madin mabniun ala apa, silakan milih. Terus tambahi lanjutannya dohirin atau muqaddarin. Itu formatnya. Nah, bentar ya. Kurang 6 tampilan. Ini spontan, ternyata ada yang keliru. Saya kurang mencermati mengoreksinya. Dohirin yang kelihatan, kalau muqaddarin yang tersembunyi. Kalau muqaddamin adalah itu istilah untuk betul, untuk isim, bukan isim. Untuk fi'il. Misalnya maf'ulun bihi muqaddamun gitu maksudnya. Kalau muqaddamun, muqaddamin istilah untuk isim. Nah, kalau muqaddarin istilah untuk fi'il. Ya, selesai. Sekarang kita balik ke tampilan ayat pertama. Surat Al-An'am ayat 88. Ya, saya besarkan tampilannya. Dan kita langsung latihannya. Pertamanya saya duluan. Asroku adalah fi'lun madin mabniun ala domin dohirin. Ala domin dohirin. Jadi karena kita membaca Arab gundul, kita setelah mengirob adalah kita baca dulu, kita bayangkan harokatnya ada tertulis, baru diirob. Asroku fi'lun madin mabniun ala domin dohirin. Mengenai pelakunya atau fa'iluhu, tidak usah kita irob duluan, kita bangun untuk mendatang. Agar kita melancarkan dulu mengirob fi'ilnya, baru mendatang kita irob pelakunya. Contoh asroku fi'lun madin mabniun ala domin dohirin. Ke kiri lagi warna merah. Fi'lun madin mabniun ala domin dohirin. Ataina, ingat ya, ataina artinya kami berikan. Tandanya kami akhirnya nah adalah tanda pelaku. Berarti huruf fi'ilnya adalah akhirnya ya, ya-nya sukun ya. Karena ya adalah huruf Latin, dan kemudian tertulis ya-nya sukun. Apa-apa, dibaca aja irobnya ataina fi'lun madin mabniun ala sukun. Sukunin. Boleh sukunin, dohirin, boleh tambah seperti itu. Ala sukunin, titik boleh, atau sukunin, dohirin, tidak apa-apa. Ini contohnya, yang penting kalau harokatnya tertulis jelas, maka tambahi dohirin, kalau tersembunyi, muqaddarin. Tapi biasanya dalam kaidah irob, kalau mabniun ala sukun, sukunnya tidak harus ditambahi dohirin atau muqaddarin, tidak usah. Nah, istilah dohirin dan muqaddarin hanya berlaku harokat selain sukun. Ini fathin dohirin atau domin dohirin. Fathin muqaddarin atau domin muqaddarin. Kalau sukun tidak harus tambahi istilah dohirin atau muqaddarin. Tidak harus. Sekarang mari speakernya dibunyikan sama-sama. Kita baca dulu harokatnya. Al-An'am ayat 88 dari dalika sampai ya'maluna akhir ayat. Ya, sama-sama dibunyikan harokatnya, tapi saya bantu dengan artinya. Pertama, saya bantu artinya. Itulah petunjuk Allah. Gimana bacanya? Itulah petunjuk Allah. Dzalika hudallahi. Betul. Kenapa akhirnya berbunyi hi? Karena betul, mudhafun ilaihi atau disandari lafadz huda. Lanjutannya saya baca artinya dulu. Dia memberi petunjuk dengannya siapa yang dikehendaki. Apa bacanya? Siapa yang dia kehendaki. Man, berkata aja. Man, yasa'u, dari hamba-hambanya. Min ibadihi. Saya baca berikutnya.
Dan jikalau mereka mempersekutukan, walau asroku, jadi dalam golong mempersekutukan Allah maksudnya, niscaya lunturlah sia-sia yang dari mereka itu. Dari mereka. Niscaya sialah dari mereka. lahabito anhum. Ini fi'il madin saya merai. Lahabito anhum, apa yang mereka adalah mereka kerjakan. Makanu ya'maluna. Betul. Sekarang saya karsir dulu. Ini fi'il, ini fi'il. Nah, karena fi'il madi maka sarsir untuk kita irob sama-sama. Dan sekarang sama-sama di irobnya kata yang warna merah-merah saja. Semuanya fi'il madi. Kita konsentrasi fi'il madi, formanya di atasnya. Tadi bunyinya asyroku, kafnya doma. Asyroku artinya mereka mempersekutukan. Sama-sama di irob, asyroku adalah fi'lun Madin, fi'lun madin mabniun ala domin. Ala domin dohirin. Jangan domatin loh ya, domin. Ingat kalau istilah mabniun ini mufrad, maka harokatnya juga harus mudakar, Domin atau fathin, jangan domatin, fathatin, salah. Asrofu adalah filun madin mabnu ala domin dohirin. Pikir lagi, tadi bacanya habito. Habito artinya luntur atau sia-sia. Habito akhiran to. Sama-sama di rob, habito adalah filun madin mabniun ala fathin. Fathin apa? Yang milih merah ini. Dohirin. Betul, fathin dohirin. Fi'lun madin mabnu ala fathin dohirin. Kiri lagi, kanu mereka adalah. Kanu fi'lun madin mabniun ala dohirin. Domin dohirin, benar. Kanu fi'lun madin mabnu ala domin dohirin. Sekarang dibunyikan dulu harokatnya. Ayat 89 saya baca artinya. Mereka itu orang-orang yang apa bacanya? Ulaika alladzina kami berikan mereka Alkitab. Atainahum alkitabu. Boleh berkata, boleh sambung. Umul kitabah dan hikmah dan kenabian. Wal hukmu wan nubuwata. Hukma apa? Hukma. Hukma ya. Hukma. Wa nubuwata. Kenapa ta? Maf'ul. Betul. Jadi maf'ul bi-nya ada 3. Maaf, ada 4. Atainahum. Maf'ul bi pertama. Alkitabah. Maf'ul bi kedua. Al-hukma yang ketiga. An-nubuwata yang keempat. Sekarang di rob warna merah. Ataina kami berikan. Ataina fi'lun madin mabnin ala sukun. Ala sukun, benar, yaknya mati. Benar. Sekarang gantian. Siapa nyoba sendirian mengirob satu ayat ini dari fa awal ayat sampai kafirina. Siapa nyoba membaca dulu? Saya bantu artinya. Siapa nyoba? Ya. Gunama, silakan. Bahrudin. Boleh, Bahrudin, silakan. Pertama saya baca dulu artinya. Artinya pertama adalah berbunyi maka ya ini fa ini maka jika ingkar kepadanya atau maka jika mengingkarinya, nah ini fi'il pelakunya ini lafaz ini. Maka jika mereka ini mengingkarinya, gimana baca lain lafaznya? Fa in yakfuru biha haula'i. Betul. Jadi maka jika mereka ini ingkarinya, maka sungguh kami akan mewakilkannya atau menyerahkan baginya kepada kaum yang mereka belumlah berbuat sama sekali menjadi orang-orang yang ingkar. Apa di sini bacanya? Maka sungguh kami mewakilkan dengannya. Waqad wakalna biha. Betul, kepada kaum yang mereka bukanlah orang-orang yang ingkar baginya. La yasu biha bikafirin.
Ya, ini bacanya bukan layasu, tapi laisu. Laisu Laisu. biha bikafirin. Biha kafirina. Kafirina. Saya ulangi. Fa'in yakfuru. Kenapa fa'in kok nggak fa'inna? Karena ketemu fi'il. Berbunyiin. Fa'in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha kauman laisu biha biha bikafirina. Sekarang kita lihat yang warna merah. Wakalna artinya kami wakilkan atau kami menyerahkan. Wah, ini bukan dan loh ya, ini satu kata. Wakalna ayo dirab fi'lun madin ala sukun. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Benar. Sekarang laisu. Dirab laisu. Fi'il madin mabniun ala sukun. Bukan. Ada doma adomin. Ya, fi'lun madin mabniun ala domin. Karena sinnya doma. Domin apa? Dohirin. Domin, dohirin. Benar. Laisu adalah fi'lun madin mabniun ala domin dohirin. Laisu artinya mereka bukan atau bukanlah mereka. Ingat ya, kata-kata bukan termasuk fi'il loh. Ini namanya fi'il nakis. Ya. Apa nakis? Kurang sempurna ketika ditasrif. Fi'il nakis. Sekarang gantian ayat 90. Dibaca saja ayatnya dari ulaika sampai lil alamina. Siapa nyoba? Ya, merasa belum? Siapa nyoba? Ulaika sampai lil alamina. Membaca dulu. Saya bantu artinya. Siapa? Ayo sebutin namanya. Siapa nyoba? Boleh. Silakan. Fahmi. Boleh, Pak Fahmi, silakan. Ya. Saya baca arti dulu. Mereka itu orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk. Ulaika alladzina hadallahu. Ya. Kenapa hu? Kenapa hu? Karena sebagai fa'il. Betul, sebagai fa'il atau pelaku. Lanjutannya, saya baca artinya. Maka dengan petunjuk mereka, ikutilah ia. Fabi hudahim. Ikutilah, ya. Ikutilah, sebagai A. Fabi huda humuk tadi. Betul. Jadi kalau berkata, Fabi hudahum, hanya kasroh, tadi. Siapa? Beriktikotlah. Jadi ikutilah dengan iktikot namanya. Fabi hudahum iktadi. Ini fi'il amar loh ya. Ini fi'il amar iktadi fi'il amar. Dah, berikutnya kita baca artinya. Berikutnya adalah katakanlah tidaklah aku minta kepada kalian atasnya berupa pahala atau balasan. Silakan dibaca. Qul la as'alukum alaihi ajron. Betul. Berikutnya, ini seharusnya tidaklah. Saya artikan tidaklah. Tidaklah ia, melainkan kecuali sebagai peringatan bagi semesta alam. In huwa illa dzikra lil alamin. Betul. Meskipun tulisannya in, tidak boleh diartikan jika. Kenapa? Karena ketemu ilah. Karena ada ilah, lafadz in artinya tidaklah. Jadi kalau di i'rab, in adalah bukan harfu syartin, bukan huruf syarat, tapi apa? Huruf nafi, harfu nafiin. Karena artinya tidaklah. Jadi kalau ilahnya saya hapus, in artinya huwa. In huwa jika dia. Jika dia. Berhubung ada ilah, maka in artinya tidaklah. Nah, kalau berubah yang tidaklah, maka status nama hurufnya adalah harfu nafiin, huruf nafi. Sekarang silakan di-i'rab fi'il yang warna merah. Lihat di layar. Sebelah kiri baris ketiga. Yang berbunyi hada. Silakan. Hada artinya dia memberi petunjuk. Hada. Ya. Fi'lun. Hada fi'lun madin mabniyun ala sukun. Aslinya hadaya. Jadi ketika mengi'rab, acuannya bunyi aslinya. Bunyi aslinya acuannya. Oh ya. Ketika mengi'rab mabniyun ala fathil. Apa? Lanjutan tulisannya? Nah, Tulisannya? Mabniyun ala fathin. Apa? Terus tinggal milih. Zahirin. Muqaddarin. Muqaddarin. Muqaddarin.
Jadi asnya kan hadaya. Berhubung ya-nya fathah nggak tertulis, maka muqaddarin. Jadi ketika membaca mabniun ala apa, bayangkan tertulis dulu. Oh, hadaya ala fatahin. Nah, karena bentuk jadi di Quran tidak tertulis tambahi muqaddarin. Jadi ketika membaca fi'lun madin mabniun ala apa, bayangkan dulu tertulis wala fatahin karena aslinya hadaya. Nah, berhubung nggak berbunyi ya alias disembunyikan, maka tambahi fatahin muqaddarin. Itulah karena kita ketika mengira fi'il yang mutal harus tahu bunyi aslinya dulu membayangkannya. Jadi hadaya, ini yang bacanya hada fi'lun madin mabniun ala fatahin muqaddarin. Nah, sekarang gantian yang lainnya. Karena ayatnya panjang, membacanya, menghurufnya pertanda wakof. Ini tanda kembang kecil, ini tanda wakof. Dari wama sampai lafadz sai di sini. Wama sampai sai. Saya bantu artinya. Silakan dibaca lafadznya Arab gundulnya. Siapa nyoba dari wama sampai sai? Siapa nyoba? Ustaz. Silakan, saya baca artinya dulu. Baik, Ustaz. Nah, ayat ini ya, dalam ayat ini, lafadz warna merah ini diartikan menghormati. Arti asnya adalah memberikan ukuran, arti asnya. Karena qadar takdir adalah ukuran. Ini arti aslinya adalah memberikan ukuran. Arti kasarnya menghargai. Arti halusnya menghormati. Jadi dalam bahasa tafsir, ini artinya mereka menghormati. Arti kasarnya mereka menghargai. Arti aslinya mereka memberikan ukuran kepada Allah. Silakan saya baca bentuk jadi bahasa tafsirnya. Dan tidaklah mereka menghargai Allah dengan sebenar-benar penghargaan kepadanya. Bagaimana bunyinya? Wa ma qadaruwahu haqqa qadrihi. Kenapa hu? Fa'il ya? Fa'il ya? Ya, ini sebagai maf'ulun bihi. Kan tadi artinya, ingat ya, arti pengaruh, membantu ini. Dan tidaklah mereka menghargai Allah. Nah, bagi objek kan, mereka menghargai Allah. Berarti Allah, karena mereka sebagai pelaku di sini. Nah, jadi ingat bahwa arti membantu untuk mengetahui, karena gini, gua paha, membantu tahu artinya. Makanya saya bantu artinya. Dan tidaklah mereka menghargai Allah. Oh, berarti Allah sebagai objek. Maka Allah bunyinya. Dalam keadaan sebenar-benar penghargaan kepadanya. Maka bacanya wa ma qadarullah. Kenapa ha? Sebagai objek. Sekarang keadaan. Hakko. Kenapa hakko? Dalam keadaan. Kenapa kalau isim kalau dalam hal atau keadaan harus fathah. Dengan keadaan sebenar-benar penghargaan kepadanya. Lanjutannya, saya bantu artinya. Ketika mereka berkata, Qalu. Lanjutannya saya baca artinya. Ketika mereka berkata, betul. Berikutnya saya baca. Di sini kalau bisa kepada tidaklah boleh. Apa yang boleh di sini? Tidak apa-apa. Ini tidaklah Allah menurunkan atas seseorang karena ketemu min loh ya, maka ma tidaklah. Saya baca dulu. Saya baca arti dulu. Tidaklah Allah menurunkan atas seseorang dari suatu apapun. Gimana bunyinya? Ma Anzalallahu. Betul, hu. Terus? Atas orang manusia pun. Basyarin. Dari sesuatu apapun. Min syai'in. Betul. Coba diulangi sekarang. Dari awal kalimat wama sampai syai'in. Dibaca aja. Wa ma qadaruwaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Betul. Sekarang di i'rab yang warna merah. Yang pertama qadaru, mereka menghargai. Fi'lun Qadaru fi'lun madhi mabniun ala domin dohirin. Betul, domin dohirin. Ke kiri, lafadz qalu, mereka berkata. Qalu fi'lun madhi mabniun ala domin dohirin. Benar.
Anzala, menurunkan. Anzala fi'lun madhi mabniun ala fatin dohirin. Betul. Ingat ya, kalau membaca i'rab lengkap harokatnya. Fi'lun madin, din dengan madi. Din, fi'lun, karena saya tanwinkan. Kecuali pakai alif lam. Al-fi'lul madi. Nah, gitu baru. Kalau al-fi'lul madi, di, karena fi'lu. Al-fi'lul madi. Lah kalau tanwin, fi'lun madin. Ya. Sekarang gantian, titik, kan berhenti, pertanda wakaf. Yang lainnya nyoba dari kul sampai linasi. Siapa nyoba? Dari kul sampai linasi. Siapa yang merasa belum nyoba? Baju Parudin, balik lagi Baju Parudin. Ayo silakan yang merasa belum. Pak Parudin lagi barangkali? Ya udah. Bentar ya. Saya baca artinya. Katakanlah. Kul. Oh, kul ya, boleh. Katakanlah, siapakah yang menurunkan Alkitab? Man anjala. Terus? Kitab. Betul, kitab. Yang telah datang kepadanya. Alladzi ja'a bihi Musa. Musa Sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. nuran wa hudan lil nasi. Betul. Sekarang di i'rab yang warna merah. Anzala, menurunkan. Fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Betul, fathin dohirin. Yang kanan merah, ja'a, datang. Fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Benar, benar. Sekarang bawahnya ini sama-sama, paling bawah sama-sama. Dari taj sampai kafiron sama-sama. Sama-sama dibaca harokatnya, tapi saya bantu artinya dulu. Kalian menjadikannya, kalau berkata loh ya, saya baca berkata. Kalian menjadikannya. Taj'alunahu. Ya. Jadi kalian menjadikannya, ini berubah apa ya, lembaran-lembaran kertas, dan kalian menampakkannya dan kalian menyembunyikannya yang lebih banyak. Gimana bacanya? Karotisa. Koro tisa. Terus kalian menampakkannya tubtuna, dan kalian menyembunyikannya watukhuna katsiran. Betul. Jadi kalian menjadikannya, ini menjadikan lembaran-lembaran kertas yang kalian tampakkannya dan kalian menyebutkannya lebih banyak. Nah, gini karena nggak ada fi'il madinya, kita lewati. Berikutnya, sekarang gantian. Silakan dibaca dulu dari wa awal ayat tampilannya ini, awal kalimat, sampai nomor ayat yal abuna. Saya bantu artinya dulu. Dulu ya. Ini pertama sebenarnya adalah berbunyi, dan kalian diajarkan apa yang belum kalian ketahui. Boleh sedangkan, boleh dan di sini. Siapa nyoba membaca dulu? Saya. Satu. Wa ulimtum. Yang lain apa ya? Yang belum. Wa ulimtum. Apa yang belum kalian ketahui? Malam ta'lamu. Betul. Kalian dan tidak pula nenek moyang kalian. Antum wala aba'ukum. Betul. Lanjutannya, katakanlah Allah. Kulillahu. Betul. Kemudian biarkanlah mereka di dalam permain mereka atau di dalam kesesatan mereka bermain-main. Summa zarhum fi haudihim yal'abuna. Betul. Betul. Saya ulangi, saya baca sendirian. Wa ulimtum malam ta'lamu antum wala aba'ukum. Kulillahu atau kul Allahu. Kemudian biarkanlah mereka di dalam kesesatan mereka bermain-main. Sekarang di i'rab yang fi'il madhi berbunyi ulimtum, kalian, ingat ya tadi, ini fi'il yang pasif. Kalian diajarkan.
Fi'lun madin mabni ala sukun. Betul. Mimnya kelihatan sukun. Fi'lun madin mabni ala sukun. Mimnya kelihatan sukun. Sekarang gantian. Dari wa ayat 92. Wa sampai haulaha. Sampai atau haulihi. Boleh. Hauliha boleh. Siapa nyoba gantian. Dari wa sampai hauliha. Saya bantu artinya ya. Dan inilah sebuah kitab yang kami menurunkannya. Silakan. Wahada kitaba anzalna. Kenapa kitaba? Kenapa ba? Ayo. Ya benar, Bun. Ada kitabun. Kami telah menurunkannya. Anzalnahu. Betul. Yang diberkati, yang membenarkan. Mubarakan. Selama nggak ada huruf-huruf amilah atau penyebab, maka isimnya dinormalkan saja. Apa normalnya isim? Domatai. Mubarakun. Musaddiqun. Nah, musaddiqun aslinya kun. Berhubung ketemu isim berikutnya yang alif lam maka nggak boleh kun, tapi doma saja. Musaddiqul karena disambung, diwasol. Musaddiqul ya. Dia membenarkan yang diantara di hadapannya. Alladzi baina yadayhi. Betul. Dan supaya memberi peringatan kepada ini induknya negeri-negeri. Walitung diro umul kuro. Nah, ingat ya, saya baca artinya. Dan supaya dia, si ayat tadi itu memberi peringatan kepada siapa? Ini objek, ini objek, ini objek. Peringatan penduduk induknya negeri-negeri. Ummi apa ummu? Umma. Walitundiro umal kuro. Dan siapa yang di sekitarnya. Waman haulaha. Betul, waman haulaha. Waman haulaha. Udah ya, saya ulangi. Saya baca sendirian. Wahada kitabun anzalnahu. Bu ini kata gantinya kembali pada kitabun. Mubarakun yang diberkahi, ini sifatnya kitabun. Musaddiqul, ku ya, kalau berkata musaddiqu bukan kun. Musaddiqu tanwinnya hilang karena ketemu alif lam. Musaddiqu masih sifatnya kitabun yang membenarkan alladzi baina di antara atau di hadapannya yadaihi wa dan li supaya. Kalau li ketemu isim artinya bagi. Li ketemu fi'ilnya supaya. Wali dan supaya memberi peringatan tundiro. Fil mudhari normalnya doma tundiru, gara-gara didahului li menjadi tundiro. Tundiro siapa? Butuh objek, makanya umma. Umma itu kalau berkatakan ibu, kan induk. Umal kuro, induknya negeri-negeri. Koryatun zamannya kuro. Mana induknya negeri? Yakni penduduk Mekah. Jadi maka disebut umul kuro. Maka di sana namanya umul kuro. Apa ummu ibu? Apa kuro negeri-negeri? Maka dapat julukan umul kuro. Nah, kuro ya ini kalau pengen diharokati ummal kuroyi. Kenapa kuroyi? Karena disandari umma. Waman dan siapa saja siapa yang berada di sekitar Mekah. Haulaha. Silakan di rob yang warna merah fi'il madhi. Anzalna, silakan. Anzalna fi'lun madin mabniun ala domain. Betul. Fi'lun madin mabniun ala domain. Ya. Fi'lun madin mabniun ala domain. Anzalna. Bukan domain ya, sukun. Lamnya sukun. Fi'lun madin mabniun ala sukun, benar, ala sukun. Ya, fi'lun madin mabni ala sukun. Dah, ini yang tampilan sampai haulaha. Sekarang gilirannya. Silakan saya baca artinya dari waladina
sampai satu layar ini, satu tampilan. Sampai saya bantu artinya. Nanti silakan mencoba untuk membunyikan harokatnya. Ya, saya duluan. Ayat 92 akhir menyambung ke 93. Saya duluan. Dan orang-orang yang mereka beriman, ini saya baca arti perkata sekaligus kepada arti bahasa tafsir. Memang nggak bisa berkata. Dan orang-orang yang mereka yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepadanya. Dan mereka atas atau terhadap sholat mereka, mereka memelihara, menjaga sholatnya. Lanjutannya, dan siapakah yang lebih dolim dari orang yang... Jadi sini, hati-hati ya, ada dua man ini. Man yang pertama siapa yang, man yang kedua orang yang. Hati keliru ya, hati keliru. Dari mana taunya siapa yang ketemu isim tabdil? Di sini ya, karena maksud membandingkan. Dan siapakah yang lebih dolim dari orang yang mengada-adakan, ngarang-ngarang, mengada-adakan atas nama Allah suatu kedustaan, atau dia berkata seperti ini bunyi perkataannya, telah diwahyukan kepadaku dan belum diwahyukan kepadanya sesuatu apapun. Nah, sekarang siapa nyoba nyebut namanya dulu untuk membunyikan lafaz ini, waladina sampai akhir kalimat. Siapa nyoba? Silakan. Ini terbuka untuk umum ini. Saya. Silakan. Siapa? Pak Mami enggak? Pak Warudin ya? Ya. Siapa? Boleh, silakan. Dan orang-orang yang mereka beriman. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Bihi, lengkap aja bihi. Terus, dan mereka atas salat mereka memelihara. Wa hum ala salatihim yuhafizuna. Betul. Dan siapakah yang lebih dolim dari orang yang mengada-adakan? Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Atau dia berkata, Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi sayun. titik, berhenti. Benar. Sekarang saya tanya sebab harokatnya dari waladina. Konsentrasi. Waladina yu'minuna bil akhirati. Ti, kenapa ti? Majrur. Betul, majrurun bibi. Betul. Ti. Lanjutannya, wahum ala sholatihim. Ti, kenapa ti? Majrur ala. Majrurun bi ala, benar. Salutkan, waman adlamu mimman iftara ala Allahi. Kenapa hi? Majrun bi ala. Betul. Bi ala kadiban. Kenapa ban? Maf'ul bih. Betul. Maf'ul bihi dari fil iftara, mengadakan. Lanjutannya, au qala uhiya ilayya walam yuha ilaihi sayun. Sayun, kenapa on? Sesuatu tuh jadi apa ya? Ini loh, yuha artinya diwahyukan. Ingat ya, fi'ilnya di, pasif awalan di. Oh iya, tanibul fa'il. Betul, naibul fa'il. Ya maklum ya, kalau puasa lapar kan loadingnya lama ya, mikirnya lama. Naibul fa'il, betul. Naibul fa'ilin, jadi ya, fi'ilnya pasif diwahyukan, di loh ya. Jadi, sayun. Kenapa on, marfu'un? Karena naibul fa'il. Ya, kondisi lapar loadingnya lama ya. Sekarang yang warna merah. Ini kalau dibaca ya, konsentrasi sebelah kanan. Kalau dibaca alifnya kasroh. Iftaro. Kenapa alifnya kasroh? Kenapa kasroh? Jamar kan? Huruf ketiganya fathah. Iftaro. Nah, sekarang saya tanya bunyi aslinya. Iftaro asluhu bunyinya apa? Iftaroya. Betul, iftaroya. Karena fi'il madi akhirannya fathah normalnya. Sekarang di irob. Contoh irobnya format di atasnya, tinggal milih. Iftaro fi'lun mabni alal fathin muqaddarin. Betul. Iftaro adalah fi'lun madin mabnun ala fatahin muqaddarin, yakni fathahnya tersembunyi. Kalau dohirin terlihat jelas. Saya ulangi,
Iftara fi'lun madin mabniun ala fatahin muqaddarin. Ke kiri warna merah. Qala berkata. Fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Betul. Fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Sekarang gantian yang merasa belum. Itu Pak Waskito barangkali nyoba Pak Waskito. Siap ya? Oh iya, boleh Ustaz. Boleh. Saya baca artinya dulu karena dengan bermodal untuk artinya bisa membantu. Ya, saya baca dulu. Saya baca arti dulu. Dan ya, dan siapa yang berkata akan aku turunkan seperti apa yang Allah telah turunkan. Gimana bacanya? Dan siapa yang telah berkata akan aku turunkan seperti apa yang Allah telah turunkan. Gimana bacanya? Wa man qala sa'unzila misla ma anzalallahu. Nah, kenapa kok sa'unzila? Kenapa la? Yo. Yang benar sa'unzilu. Kan aku turunkan. Fi'il mudhari kan akhiran doma. Sa'unzilu. Tidak ada amilnya, Ustaz. Iya, nggak ada amilnya. Dilarang mengada-adakan, namanya hoak ya. Namanya hoak. Mengada-adakan nggak ada amil hoak ya. Ini bukan unzilu. Saya ulangi, faman qala sa'unzilu mitla. Kenapa mitla? Sebagai maf'ul dari unzilu. Nah, ma anzalallahu. Kenapa hu? Sebagai fa'il. Fa'il. Karena fa'il ya. Sekarang di rob yang warna kuning. Qala fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Dohirin, benar. Jelas. Kalau anzala yang kiri. Fi'lun madin mabniun ala fathin dohirin. Betul, dohirin. Sekarang dilanjutin baca Arab gundulnya. Saya bantu artinya dulu. Dan jikalau dia melihat ketika orang-orang dolim di dalam gomarot kematian, sebenarnya sakarot kematian, sekarat pati. Sedangkan para malaikat mereka memukuli tangan-tangan mereka sambil berkata yang malaikat ini, keluarkanlah oleh kalian diri kalian. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan atau siksa yang pedih, boleh seperti itu. Nah, silakan nyoba dibunyikan Arabnya dari awal ini. Dan jikalau walau taro idza dolimuna ida atau kalau berkata id atau ida kalau berkata walau taro id. Nah, id ya. Id kalau dibaca wasol idi. Kalau berkata id ya. Ida ya. Lanjutannya, ketika orang-orang dolim. Idit dolimuna. Betul. Lanjutnya, di dalam sekarat mati. Fi ghamaratil mauti. Betul. Sedangkan para malaikat, mereka mukul-mukul. Wal malaikatu basitu Tangan-tangan mereka. Aidihim. Ya. Sambil berkata, keluarkanlah diri kalian. Akhriju anfusakum. Betul. Pada hari ini, kalian akan dibalas. Al-yauma tujzauna adabul yang menghinakan. Adabul hauni. Oh, coba ada bul ya. Ya. Tujzauna siksa yang menghinakan. Adabul kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Apa bunyinya? Tujzauna adabul adabal huni, betul. Sekarang saya tanya sebab harokatnya dari walau. Lihat walau taro it, sahabat berkata ya, it ad-dhalimuna fi gomaroti. Kenapa ti? Karena ada fi. Betul, maf'ulun bi fi.
Sekarang al-mauti, kenapa ti? Al-mauti. Karena ada huruf fi, Ustaz. Bukan. Al-mauti. Al-mauti karena naat. Bukan. Disandari. Disandari. Disandari maroti ya. Namanya mudhofun ilaihi. Mudhofun. Majrurun bil idhofati namanya. Nah, sekarang wal malaikatu, sedangkan para malaikat, waktu ya tuh karena nggak ada amilnya. Tuh, normal. Wal malaikatu, para malaikat, basitu aidihim, memukuli dengan tangan-tangan mereka. Ya, coba tebak. Memukuli dengan tangan-tangan mereka. Him ini siapa? Him ini kira-kira tebaknya. Bermaksud siapa di sini? Memukuli tangan-tangan mereka. Malaikat. Ya, malaikat. Siapa mereka di sini? Dolimun. Nah, ayo memukuli. Malaikat, Ustaz. Malaikat. Ayo. Gini cara mengetahuinya. Tergantung kata kunci membaca lafaz ini. Ingat ya, perhatikan. Kalau saya baca berbunyi, ya misalnya ya, kalau saya baca berbunyi berbunyi aidiyahum, ya misalnya bunyi ya, saya baca dan bunyi aidiyahum, ya fathah, aidiyahum, maka sebagai maf'ulun bihi. Nah kalau aidihim maka sebagai fa'il. Jadi kalau sebagai fa'il maka him ini siapa? Tangannya malaikat. Jadi malaikat mukuli orang-orang dolim, mukul dengan tangannya para malaikat itu. Ya. Tapi kalau berbunyi aidiyahum, pakai ya lo ya, aidiyahum, maka berarti para malaikat mukuli tangannya orang-orang dolim. Ini tadi ya, ini pengaruh ini untuk mengetahui ini siapa ini mereka di sini, siapa mereka di sini. Nah, itu maksudnya ya, hati-hati. Sekarang akhriju, keluarkanlah oleh kalian diri kalian. Anfusa, kenapa sah? Maf'ul bi. Betul. Maf'ulun bi dari fi'il akhriju. Al-yauma pada hari ini. Al-yauma pada hari ini. Coba tebak ini. Ini isim jenis atau isim dorob zaman. Al-yauma pada hari ini. Dorob zaman, benar. Tujuzauna kan fi'ilnya pasif, artinya kalian dibalas. Ingat bahwa fi'il kalau majhul, maka pelakunya merangkap juga dari objek. Mana objeknya? Wawu ini pelakunya. Maka butuh objek. Siapa objeknya? Adaba. Adaba adalah objek dari tujuzauna. Adabal huni. Kenapa nih? Karena disandari adaba. Silakan, tadi Pak Waskito yang masih nyambung boleh mengirob lafaz. Ya, masih nyambung ya? Nyambung. Nah, ternyata dari tampilan di layar ini, saya mungkin salah memberikan warna. Bas itu ini fi'il amar. Bas itu fi'il amar ini. Ya, ini apa? Artinya bas itu maaf ya, bukan amri. Bas itu bukan amri, fi'il madi. Bas itu mereka memukuli. Ya kan ya? Ini fi'il madi nih, fi'il madi. Bas itu artinya mereka memukuli. Silakan di-i'rab. Bas itu fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala domin. Betul. Dohirin. Betul. Bas itu fi'lun madin mabniun ala domin dohirin. Tuh toknya doma, benar. Kenapa pakai doroba Ustaz ya? Kenapa? Nggak pakai doroba biasa kalau memukul itu kan? Oh gitu. Iya betul. Gini ya. Jadi fi'il yang memukul banyak pilihannya. Ada doraba yadribu, ada bas atau yubasitu. Banyak. Cuma bedanya adalah kalau doraba yadribu itu mukul sebatas tangannya bergerak. Tangan bergerak ya. Nah, tapi kalau bas atau bas itu mukul pengertian apa ya? Kalau istilah ibaratnya itu langsung tertuju kepada titik lemah. Nah, jadi misalnya saya mukul musuh pada titik kelemahan dia. Nah, itu karena mukulnya tepat sasaran fiilnya bas atau yubas itu.
Oh gitu. Kalau hanya mukul saja, yang penting kena badan dia, temannya dorba yadribu. Enggak kepada titik tepat sasarannya. Kalau titik tepat sasaran namanya bas atau yubas itu fiilnya. Jadi beda spesifik maksudnya. Kalau dorba yadribu, mukul pokoknya mukul. Enggak peduli mukul kena pinggirnya, tengahnya, atau atasnya, enggak peduli. Kalau fiil bas atau yubas itu, mukul tepat sasarannya. Nah, sekarang siapa nyoba? Dari Bima sampai Tastakbiruna, 2 baris. 2 baris. Siapa nyoba? Baca Arab dulu. Siapa? Saya bantu artinya. Kalau nggak ada, saya lah. Boleh, silakan. Saya baca arti dulu. Ya, dulu. Kalau berkata lo ya, dengan apa yang kalian adalah, kalian mengatakan atas nama Allah tanpa kebenaran, selain kebenaran, dan kalian adalah terhadap ayat-ayatnya kalian menyombongkan diri atau berbuat sombong. Silakan dibaca Arab gundulnya. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairul haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbiruna. Ya, benar. Sekarang saya tanya sebab harokatnya. Bima kuntum taquluna 'alallahi. Kenapa hi? Ya. Betul. Majrurun bi ala. Sekarang goiro. Kenapa ro ini namanya hal? Dalam keadaan hal. Goirol haki. Kenapa ki? Kasro. Betul. Majrurun bil idofati. Majrurun bil idofati. Berikutnya. Wa kuntum an ayatihi. Ayati. Kenapa ti? Majrurun bi'an. Betul. Majrurun bi'an. Sekarang di irob. Kuntum. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala domin doirin. Bukan. Salah. Domin kuntum ala sukunin. Ala sukunin. Nunnya sukun. Nah, tadi ya. Mengira fi'il adalah huruf fi'ilnya. Bukan huruf pelakunya. Kuntum fi'lun madin mabniun ala sukun. Kiri lagi ketemu kuntum. Fi'lun madin mabniun ala sukunin. Betul. Fi'lun madin mabniun ala sukunin. Nah, sekarang gantian. Ayat 94 sampai akhir kalimat kum sampai kum. Dari walakot sampai kum. Siapa nyoba udah siap? Kalau udah siap siapa nyoba? Saya bantu artinya. Yang merasa belum gantian siapa? Pak Mi. Pak Fahmi nyoba ya. Siap Pak Fahmi, siap Pak Fahmi. Kalau nggak siap, yang lainnya. Ya, Pak Pan, siap? Siap ya? Salam. Ya. Saya bantu arti dulu. Ingat ya, mengetahui artinya membantu untuk mengetahui maf'ul apa tidak. Itu tahu artinya. Saya bantu arti dulu. Nah, duluan ya. Bentar ya, saya baca arti dulu. Dan sungguh benar-benar, ya, dan sungguh benar-benar kalian datang kepada kami secara sendirian atau sendiri-sendiri. Sebagaimana, seperti apa yang kami nyiptakan kalian pertama kali. Ini pertama, ini kali, pertama kali. Dan, kalau berkata loh ya, dan kalian meninggalkan apa yang di belakang, apa yang, ini kalau berkata ya, dan kalian meninggalkan atau kalian tinggalkan boleh apa yang kami, kalau berkata diberikan ini, kami berikan urutan di belakang kalian atau kami telah berikan sisakan atau dia biarkan pada kalian di belakang. Kalau berkata di belakang kubur kalian atau di belakang sepeninggal kalian. Bisa ulangi dari sini. Dan sungguh benar-benar kalian datang kepada kami secara sendiri-sendiri. Sebagaimana kami nyiptakan kalian pertama kali. Dan kalian membiarkan apa yang, kalau berkata kami berikan karunia boleh. Kami berikan karunia kalian, yakni di belakang sepeninggal kalian. Silakan dibaca Arabnya. Walaqad
ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a duhurikum. Ya, sekarang satunya sebab harokatnya. Walaqad ji'tumuna furoda. Ini kan furoda kan nggak ada harokatnya. Saya tanya ini, coba tebak dulu. Misalnya berharokat. Coba tebak. Furodaya, furodaya atau furodayu kalau berharokat. Furodaya. Nah, betul. Furodaya. Dalam keadaan sendiri. Kama khalaqnakum awala. Kenapa lah? Kenapa Kang? Sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Awala. Kenapa lah? Disandarkan. Kami ciptakan kalian pertama kali. Betul. Disandarkan. Bukan maf'ulun bihi yang Maf'ul maf'ul bihi yang pertama kum. Maf'ul bihi kedua awala. Sekarang marotin, kenapa tin? Majrurun bil idhofati. Bisa dari awala. Berikutnya wa taraktum dan kalian membiarkan. Ma khawalnakum waro'a. Waro'a kenapa a? Fathah. Oh, hawalna bi idhofati. Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari fil khawalna. Waro'a duhurikum ri. Kenapa ri? Dari waro'a. Waro'a duhuri. Ri. Betul. Majrurun bil idhofati. Disandari lafadz waro'a. Sekarang di i'rab yang warna merah. Ini mungkin hal baru bagi kita. Apa hal baru? Saya baca ya. Ji'tumuna. Ji'tumuna aslinya nggak pakai wawu. Ji'tum. Ji'tum artinya kalian datang. Ji'tum. Berhubung dibaca wasol pakai wawu. Ji'tumuna. Ini karena sudah masuk asar. Ini i'rab terakhir ini. Silakan di i'rab. Ji'tumuna. Ji'tum. Ji'tum. Ji'tum fi'lun madin mabniun ala sukunin. Betul, sukunin hamzah. Terus bawahnya khalaqna, kami ciptakan. Fi'lun Khalaqna fi'lun madin mabniun ala sukunin. sukunin benar. Kiri lagi. Taraktum, kalian biarkan. Fi'lun madin mabniun ala sukunin. Benar. Pojok kanan bawah. Khawalna, kami menyerahkan atau mengaruniakan. Fi'lun madin mabniun ala sukunin. Benar. Sekarang silakan catat PR-nya. PR-nya adalah mengi'rab. Nanti filenya saya akan dalam grup. Nanti silakan dibuka file ini. Mengi'rab fil madi yang ada di ayat 94, 95 sampai 100. Banyak ayatnya ya. Ayat 94 sampai 100. Ayat apa? Surat Al-An'am. Nanti silakan dilihat di layarnya masing-masing setelah saya kirim filenya. Jadi mengi'rab fil yang warna merah-merah aja. Seperti ini contohnya. Ji'tum, khalaqna, taraktum, di i'rab. Mengi'rab fil merah-merah yang terdapat di ayat 94 sampai 100. Itu dulu sementara ya hari ini. Nanti ketemu lagi pekan mendatang. Itu dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.